Halo, selamat pagi ya semuanya ya. Ini buat teman-teman yang baru gabung, tolong ini ya isi buku tamu ya biar kami bisa catat, teman-teman punya identitas sama nanti di akhir dari sesi ini kita ada, games ya, sedikit games buat teman-teman itu nanti dari nomor WA tersebut. Jadi, udah biasa menggunakan nomor WA yang ini ya, di 0812 8800 1600. Nah, nanti itu nomor layanan WA SMS kita ya dari Ikut Psikotes yang bisa digunakan. Oke, kita sambil mulai saja ya. Ini sambil kita nunggu teman-teman mungkin masih coba terhubung ya sama kita di Ikut Psikotes. Selamat pagi semuanya ya. Bersama ini kami perkenalkan kami dari Ikut Psikotes mengadakan satu webinar khusus ya mengenai tentang psikotes. Nah, ini kita mengangkat tema untuk pertama kali ini adalah psikotes konvensional sudah tidak relevan. Saatnya beralih ke psikotes online. Nah, ini teman-teman di sini pasti bertanya-tanya, psikotes seperti apa sih yang ditawarkan oleh Ikut Psikotes? Kurang lebih kita 1 jam ke depan saya akan menemani teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut ya tentang Ikut Psikotes sendiri ya. Oke, pertama-tama pastinya sebelum mengenal lebih jauh tentang Ikut Psikotes harus mengenal dulu dengan siapa yang membawakannya ya. Pertama-tama salam kenal dari saya Hendri. Tempat tanggal lahir saya tinggal di Kalianda 10 Maret 1988. Ini kalau teman-teman tahu Kalianda itu adanya di Lampung ya, Bandar Lampung, yaitu saya lahir di Kabupaten Lampung Selatan. Nah, itu ada nomor telepon saya di situ 0878 755 68390. Kalau misalnya teman-teman kalau misalnya mau catat aja atau nanti bisa ke nomor WA yang tadi juga itu bisa untuk menghubungi kami di Ikut Psikotes. Ada alamat email saya di hendri@evolusi-indonesia.co.id. Saya alma mater dari Bina Nusantara ya, angkatan 2006, itu jurusan teknologi informasi. Saya sudah 11 tahun ya bergelut di dalam bidang teknologi informasi dan kurang lebih banyakkan terakhir ini 5 tahun terakhir ini saya selalu berhubungan dengan proses dari SDM, human capital, cara rekrutmen dan sebagainya. Nah, kurang lebih profil diri saya seperti itu. Nah, sekarang saya di sini ingin memperkenalkan tentang Ikut Psikotes melalui tema yang tadi, psikotes konvensional sudah tidak relevan ya, saatnya beralih ke psikotes online. Selanjutnya dari tema ini kita akan membahas latar belakang ya. Jadi teman-teman di sini semua pagi-pagi nih udah online di sini melihat apa sih yang ada di Ikut Psikotes ini, apa sih tentang psikotes online ini, kenapa sih psikotes konvensional sudah tidak bisa digunakan, sangat tidak efisien dan tidak relevan ya untuk dilakukan. Pasti teman-teman semua di sini merasa kita sepemahaman dalam hal ini. Karyawan itu adalah aset perusahaan yang tidak terhitung, yang tidak ternilai produktivitasnya. Mereka sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Kualitas rekrutmen karyawan dianggap oleh banyak profesional HR menjadi keputusan yang paling berharga untuk mengevaluasi produktivitas karyawan pada saat bekerja. Nah, dari tema ini, dari latar belakang ini pasti teman-teman semua kita sepakat ya untuk hal ini ya. Jadi satu perusahaan itu bisa mengambil revenue yang baik, SDM yang baik, manajemen yang baik, pasti semuanya dimulai dari sumber daya manusianya. Nah, cuman yang jadi satu masalah di saat kita perekrutan di awal, kita harus membuat satu keputusan yang sangat sulit, di mana kita hanya diberikan data kandidat yang hanya sangat sedikit sekali tentang informasi dari si kandidat. Hal ini yang menyebabkan kadang-kadang kita akhirnya kesulitan di dalam memproses rekrutmen ini gitu ya. Kita hanya mengenal cuma dari latar belakangnya seperti pendidikan terakhir, tanggal lahir, keluarganya seperti apa. Sedangkan tentang karakter dan sebagainya, tentang karakter, intelijensi dan sebagainya, kita harus melakukan psikotes. Nah, jadi yang jadi masalah psikotes konvensional sekarang sangat sulit dilakukan. Kenapa? Karena seperti kita tahu ya, sekarang zamannya agak sulit karena ditambah lagi kita dengan pandemi seperti saat ini gitu ya. Oke, ini kita ada update terkait status corona ya di dalam negeri. Ini kami ambil sumbernya dari Kompas per tanggal 21 Oktober 2 hari yang lalu. Bisa kita lihat di sini data terkonfirmasi positif itu sekitar 4.267 kasus. Teman-teman kita, saudara-saudara kita terkena
virus ini gitu ya. Dan ini bisa dibilang yang mengalami gejala yang akhirnya mengecek menggunakan rapid test, menggunakan swab dan sebagainya. Akhirnya satu hari kita ada teman dan saudara kita 4.267 kasus. Coba teman-teman bayangi, seberapa banyak 4.267 kamar yang harus dipersiapkan untuk teman-teman saudara-saudara kita yang terkonfirmasi positif ini. Keadaan sekarang sangat memprihatinkan ya. Ini teman-teman kita yang dirawat, masih balik. Teman-teman kita yang dirawat ini masih 62.743. Yang meninggal, saudara-saudara kita, sekitar 12.857 sampai per saat tanggal 21 Oktober itu. Kami dari ikut psikotes sendiri melihat ini sangat berduka ya, melihat saudara-saudara kita berguguran menghadapi pandemi ini. Di bawah bisa kita lihat itu ada 3 ranking besar provinsi, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat. Ini menjadi satu tolak ukur ya buat kita. Jangan sampai ini akan menyebar terus ke provinsi-provinsi lainnya, karena akan menyebabkan kita menjadi krisis massal ya ke depannya ya. Tapi melihat dari data seperti ini pada saat pandemi seperti saat ini, tentunya kita sebagai yang memiliki kapasitas dan memiliki satu inovasi yang terbaru, kita tidak boleh diam karena perekonomian harus tetap berjalan. Seperti kita tahu kemarin terakhir kita PSBB dan sebagainya, itu perekonomian kita sangat turun dan kita menghadapi di depan adalah resesi. Nah, jadi di sini kita sama-sama harus terus tetap maju ke depan karena perekonomian harus tetap berjalan. Bagaimanapun juga perekonomian harus tetap berjalan. Cuman tadi tetap di saat berjalan ini kita harus tetap menjaga supaya pandemi ini benar-benar tidak menggerogoti negeri kita ini ya, negeri tercinta kita. Oke, dari yang tadi saya bahas dari latar belakang bahwa SDM itu penting, kita cuma di tahap sekarang ini kita lagi masa pandemi, perekonomian harus tetap berjalan. Ketika kita harus melakukan ekonomi bisnis yang harus tetap berjalan, tentunya ada konsekuensi yang harus kita hadapi di depan. Salah satunya, kalau misalnya kita tetap memaksakan psikotes konvensional, new normal, dijalankan kurang lebih, inilah hal-hal yang harus kita pertimbangkan ke depannya. Salah satunya satu klaster perkantoran. Seperti teman-teman ketahui, sekarang itu klaster perkantoran untuk kasus COVID-19 itu udah ada ya, nggak usah jauh-jauh di dekat kita, ternyata sudah ada yang terkonfirmasi positif dan sebagainya teman-teman. Kita seperjuangan yang sama-sama bekerja di perkantoran di Jakarta, di Bandung, di Surabaya dan sebagainya. Semua kita sedang menghadapi namanya klaster perkantoran. Nah, ini yang menjadi menjadi dilema ya buat kita ya, di mana perekonomian harus tetap berjalan, tetapi kita setiap kali kantor sebenarnya kita was-was dengan masalah pandemi seperti saat ini. Yang kedua, jaminan kandidat tidak terpapar COVID-19. Teman-teman rekrutmen, teman-teman human capital, teman-teman HRD di sini, ketika ingin melakukan rekrutmen kepada karyawannya, karyawan baru, calon kandidat ya, ini kita ngomongin kandidat, belum menjadi karyawan. Apakah kita yakin bahwa mereka ini tidak terpapar COVID-19 gitu ya? Ini menjadi satu perhatian khusus ya buat kita sendiri ya. Kami dari Psikotes melihat hal ini sangat-sangat seperti kita bermain pisau ya, sangat berbahaya. Bila kita salah di dalam melakukan rekrutmen, kita sendiri itu bisa terpapar COVID-19. Nggak mungkin kita melakukan tes rapid, tes swab untuk kandidat kita. Tentunya itu akan memakan waktu dan biaya yang sangat tidak sedikit ya. Nah, jadi teman-teman di sini saya mencoba memberi informasi, jika psikotes konvensional tetap ingin dilakukan, seperti inilah yang akan kita hadapi. Itu baru 2 dari poin yang saya bahas lagi, kita harus menjalani protokol kesehatan yang ketat. Dari kebanyakan klaster perkantoran yang terjadi ada teman-teman kita yang positif dan sebagainya, itu pasti dikarenakan ada kelalaian di mana protokol kesehatan yang dilanggar. Seperti kami saja di Psikotes sendiri, kami melakukan protokol kesehatan seperti kami harus menggunakan masker, menggunakan face shield, ketika datang ke kantor itu harus melakukan cuci tangan, kita jaga jarak dan sebagainya. Hand sanitizer ada di mana-mana dan seperti itulah protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Itu untuk karyawan sendiri kita masih bisa melakukan kebijakan seperti itu, tetapi untuk kandidat itu sepertinya sangat sulit untuk diperlakukan. Yang keempat, ketertarikan kandidat dalam mengikuti psikotes. Seperti teman-teman ketahui ya, sebenarnya
virus ini juga kan kalau bisa dibilang ini tidak memilih ya. Semua kena. Seperti kita ketahui kemarin ada sempat Presiden Amerika sendiri saja yang sekarang saat ini berdebat ya. Sekarang hari ini debat capres ya. Saya baru melihat berita di Detik, ternyata lagi ada debat, presiden saja terkena gitu ya. Nah, sama hal ini juga dari kandidat sendiri pun terkadang dia memfilter sendiri untuk undangan-undangan psikotes konvensional yang dilakukan oleh perusahaan. Ada pasti dari beberapa persen dari kandidat kita yang akhirnya menolak atau mereschedule jadwal untuk psikotes konvensional itu, karena tadi teman-teman kita yang kandidat juga sebenarnya agak was-was ya untuk mengikuti psikotes. Yang kelima, jaminan bebas kuman virus untuk kertas jawaban. Seperti kita ketahui ya, psikotes konvensional bila dilakukan itu satu kandidat saja itu satu map itu penuh dengan kertas, penuh dengan jawaban, penuh dengan cara scoring dan sebagainya. Itu kalau bisa dihitung satu kandidat yang biasa kita lakukan jika melakukan psikotes konvensional itu bisa mencapai 25 lembar itu paling sedikit 25 lembar untuk satu kandidat. Dan saat mengerjakan itu sendiri kandidat melakukan pemegang kertas dan sebagainya, pegang pulpen, pegang meja dan sebagainya. Nah, itu juga harus benar-benar teman-teman di sini menyiapkan semuanya supaya menjadi aman. Protokol kesehatan yang ketat seperti tadi saya bahas. Jadi, teman-teman di sini psikotes konvensional new normal yang jika ingin dijalankan, kurang lebih inilah yang harus menjadi pertimbangan buat teman-teman human capital, HRD, dan rekrutmen di sini ya. Oke, gimana sih? Terus dari tadi saya ngebahas psikotes konvensional sudah tidak relevan, sudah sangat berbahaya jika ingin dilakukan. Tapi kita sedang mengalami pandemi, perekonomian harus tetap berjalan dan sebagainya. Lalu apa solusi yang ditawarkan oleh psikotes pada teman-teman? Oke, kurang lebih seperti ini. Ketika teman-teman psikotes konvensional akan beralih menjadi psikotes online, kurang lebih inilah yang akan ditawarkan oleh psikotes online, khususnya ikut psikotes ya. Saya nggak tahu psikotes online yang versi yang lain seperti apa. Kurang lebih inilah yang ditawarkan psikotes online versi ikut psikotes. Bisa kita lihat di sini psikotes konvensional dan psikotes online disejajarkan di kanan dan di kiri. Kita sama-sama melakukan undangan kandidat. Ya, kita juga sama di psikotes online melakukan undangan kandidat. Yang kedua, kita harus menyiapkan ruangan dan alat tes ya di saat melakukan psikotes konvensional. Di ikut psikotes itu tidak perlu karena semuanya terinfrastruktur di dalam sistem kami. Protokol kesehatan yang ketat. Oh, nggak masalah dong. Karena teman-teman kandidat di sini akan melakukan psikotes melalui perangkatnya masing-masing. Perangkat yang bisa dikerjakan oleh teman-teman kandidat kita itu mulai dari handphone, dari laptop, dari komputer, itu semua bisa. Di psikotes konvensional kita harus tentuin jadwal hari pelaksanaannya kapan. Satu harian pasti kita selalu mengurusi tentang si kandidat untuk yang biasa melakukan rekrutmen ya. Kita pasti biasanya kalau pas di hari pelaksanaan itu setengah hari saja kita udah pasti dari human capital pribadi itu pasti ngurusin proses psikotesnya ya. Setengah harinya lagi kita gunakan untuk scoring. Itu sangat memakan waktu ya buat teman-teman. Nah, hal itu bisa diakomodir oleh psikotes online secara otomatis. Membuat psikogram dan scoring. Nah, ini teman-teman kalau biasanya membuat psikogram dan scoring, itu teman-teman butuh berapa lama sih buat menyelesaikan satu kandidat? Coba deh teman-teman misalnya membayangkan sedang scoring untuk tes Pauli, tes koran. Sebesar kertas A3, teman-teman harus ngecek yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang di mana yang diperbaiki, dan sebagainya. Diikut psikotes, semuanya menjadi otomatis. Scoring sama sekali tidak menjadi kendala. Jumlah peserta tidak menjadi kendala. Setelah dari psikogram yang teman-teman buat, teman-teman harus memberikan rekomendasi dari hasil psikogram yang teman-teman buat. Rekomendasi ini pun bersifat subjektif ya. Nah, jadi teman-teman juga harus menilai ini kurang lebih cocok nggak di kandidat tersebut mengisi lowongan yang telah kita buka. Setelah itu, berikan laporan ke manajemen. Nah, di sini kalau bisa teman-teman lihat di sini dengan menggunakan psikotes online, khususnya ikut psikotes, teman-teman tinggal hanya melakukan undang kandidat. Setelah kandidat beres mengerjakan tes psikotesnya, teman-teman tinggal berikan laporan ke manajemen. Sangat mudah, hanya 2 langkah. Sedangkan kalau dilakukan psikotes konvensional, itu sangat memakan waktu ya, tidak efisien dan sebagainya. Tapi yang dari tadi saya tawarkan, aduh,
kayaknya ikut psikotes emangnya memberikan solusi, oke lah, semua kita tahu psikotes online emang memudahkan gitu ya. Tetapi apakah hasilnya akan hasilnya akan maksimal dan tentunya untuk biayanya apakah juga akan maksimal? Tentunya kita tidak tahu juga ya. Apa psikotes konvensional di sini coba akan memberikan penawaran yang terbaik buat teman-teman di sini. Oke, kurang lebih di sini. Apa sih keuntungan dari kita melakukan psikotes online? Ya kurang lebih yang tadi yang saya sampaikan. Satu, waktu menjadi fleksibel karena teman-teman dari teman-teman kandidat saat mengerjakan itu menjadi fleksibel mengerjakan psikotesnya. Bisa dikerjakan malam dan sebagainya. Jadi dari si kandidat sendiri pun tidak perlu melakukan izin dan sebagainya untuk di kantor yang sekarang sedang ditempati ya. Tidak terbatas jarak. Teman-teman di sini yang dari Surabaya, yang dari Kalimantan Timur ya. Halo, ini Kalimantan Timur ya. Ini ada teman kita juga dari Kalimantan Timur. Itu tidak terbatas kita di dalam mengundang. Mungkin kita kita mengundang kandidat kita yang berada di luar dari wilayah provinsi yang menyebabkan harus datang itu sungguh sangat tidak efisien ya karena ada biaya untuk tiket dan sebagainya. Ini teman-teman kita kandidat tidak perlu melakukan itu ya karena hanya bisa dilakukan di handphonenya masing-masing, di perangkatnya masing-masing. Ketika hasilnya oke dari psikotes baru kita bisa panggil untuk lebih selanjutnya. Pekerjaan jadi efisien dan hemat biaya. Yang tadi yang sempat saya bahas, ketika melakukan psikotes online, teman-teman hanya tinggal melakukan 2 tahap, yaitu mengundang dan mendapatkan hasil. Nah, itu sangat efisien. Jadi teman-teman di sini tidak banyak membuang waktu ya. Jadi fokus untuk pada hasil juga. Hasilnya tetap maksimal. Dan yang pasti hemat biaya ya. Yang seperti tadi saya bilang, untuk satu kandidat aja kita bisa menghabiskan 25 lembar kertas untuk satu kandidat. Kalau misalnya di dalam satu hari kita mengundang 10 saja, kita sudah menggunakan 250. 2 hari kita sudah menghabiskan 1 rim ya, 1 rim kertas untuk 2 hari kandidat. Dapat menampung jumlah peserta yang lebih banyak ya. Kita setuju ya dengan hal ini ya. Dengan psikotes online, kita tidak akan terbatas oleh tempat ya untuk melakukan undangan. Seperti teman-teman ketahui, kalau kita ngundang peserta, kita cuma punya ruangan meeting 1. Kalau misalnya dipakai buat rekrutmen saja, kita cuma bisa muat 10. Di satu hari itu kita sudah benar-benar tidak bisa menggunakan ruang meeting. Berarti ya maksimal kita bisa undang peserta pun hanya 10 gitu ya. Di ikut psikotes kami menawarkan unlimited ya, tiada batas untuk jumlah peserta. Jadi peserta tinggal bisa diundang-undang saja. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut tentang produk apa sih yang ditawarkan oleh ikut psikotes. Yang satunya lagi, yang kelima, itu adalah meminimalisir risiko human error. Oke, ini maksudnya bukan saya menyindir, bukan saya menganggap teman-teman SDM ini di dalam proses scoringnya menjadi tidak teliti dan sebagainya ya. Mohon maaf banget ya, bukan maksud ke sana. Tetapi namanya manusia ya, mungkin lagi capek atau lagi ada masalah di masalah pribadi dan sebagainya. Akhirnya mungkin pekerjaannya menjadi tidak maksimal. Di mana tadi seperti contohnya saja untuk tes 1 saja yang saya bahas seperti tes Torang, tes Pauli, itu kalau misalnya terjadi kesalahan scoring, sebenarnya dari teman-teman kandidat juga di situ dirugikan ya. Karena teman-teman kandidat otomatis kena dampaknya yang tadi mungkin direkomendasikan menjadi bahasa kita dipertimbangkan dan sebagainya. Nah, dari psikotes online ini akan membuatnya menjadi semuanya terotomatis gitu ya. Yang selanjutnya yang ke-6 ya, itu saya bahas di sini Go Green ya. Di mana hasil dari tadi ya, yang hasil pada saat psikotes itu menggunakan kertas 25 lembar, terus juga untuk melakukan scoring dan sebagainya, itu menjadi sangat efisien sekali gitu ya, karena semuanya ada di dalam sistem dan bisa teman-teman ambil itu dalam bentuk PDF. Jadi itu sangat-sangat go green ya, kita ke depannya kita harus mencintai ya tempat yang kita tinggalin ini ya, khususnya Indonesia ya, dimana kalau misalnya kita pemakaian kertas yang sangat banyak di setiap kantor, itu otomatis akan banyak menebang-nebang pohon kita ya, dan itu sangat tidak bagus untuk kedepannya. Yang ketujuh saya bahas di sini adalah branding perusahaan. Kenapa sih saya bahas branding perusahaan di sini? Ketika teman-teman HRD, Human Capital, terus sebuah perusahaan ketika mengundang kandidat melakukan psikotes online, itu kebanyakan dari beberapa persen kandidat yang sudah pernah melakukan psikotes online di ikut psikotes, mereka merasa happy
Kenapa merasa happy? Satu, tadi ya, teman-teman kandidat tidak perlu repot-repot untuk mengikuti psikotes online. Yang kedua, teman-teman kandidat ini merasa dihargai. Kenapa? Karena dia merasa, "Oh, perusahaan ini ingin mengetahui lebih lanjut loh tentang saya, tentang karakter saya, tentang potensi yang ada di dalam diri saya, di diri kandidat, yang itu yang akan ditampilkan." Di mata kandidat, ketika satu perusahaan mengundang mereka melalui psikotes online, itu, kandidat akan memiliki satu nilai plus buat perusahaan Anda, buat perusahaan tempat Anda human capital bekerja ya, di mana mereka dihargai untuk mengikuti psikotes online. Jadi dari mata kandidat juga, oh perusahaannya update ya menggunakan psikotes online. Tahu ya memang sekarang kan zamannya pandemi, untuk kita berdekatan itu sangat, sebisa mungkin dikurangi gitu ya. Nah ini menjadi satu nilai plus sendiri buat perusahaan teman-teman. Kurang lebih itu ya keuntungan psikotes online yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya, terkait tentang ikut psikotes. Ikut psikotes ini apa sih? Oke, kami itu, berdiri dari legalitas bernama PT Aplikasi Evolusi Indonesia ya. Kami itu bisa dibilang sebuah perusahaan rintisan, masih baru kami sangat baru, sangat mulia, tetapi kami yang tadi saya bilang, untuk, human capital sendiri, untuk di proses rekrutmen kita sudah berjalan lama. Cuman kenapa baru sekarang sih kita membuat satu produk, ikut psikotes, tadi karena kami prihatin, kami berbelasungkawa dengan saudara-saudara kita yang berguguran ya, melewati masa pandemi ini. Jadi kami dari PT Aplikasi Evolusi Indonesia berusaha membuat satu produk, itu untuk membantu teman-teman rekrutmen ya. Oke, ini salah satu produk yang kita tawarkan tadi adalah ikutpsikotes.com, ya itu nama website kita, ikutpsikotes.com ya. Ini adalah produk kami terkait khusus untuk membantu human capital, SDM dan HR ya di sini rekrutmen, di mana kami membantu perusahaan-perusahaan klien kami dalam memberikan solusi yang berhubungan dengan rekrutmen kandidat dan penilaian karyawan. Nah, di sini, yang kami berikan produk kami itu adalah psikotes ya. Psikotes ini biasanya digunakan kalau di dalam perusahaan itu adalah proses rekrutmen dan penilaian karyawan. Penilaian karyawan di sini yang dimaksudkan adalah ketika karyawan kita ini akan melakukan promosi atau naik jabatan ya. Nah, biasanya kita melakukan asesmen kembali untuk, karyawan tersebut. Terus, kami juga di Ikut Psikotes ini menyediakan, berbagai macam alat tes. Alat tes yang kami sediakan itu banyak ya, nanti bisa kita lihat dari psikogram apa sih yang bisa ditampilkan ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kenapa sih, harus ikut psikotes? Psikotes online kan banyak ya, betul ya, psikotes online tuh banyak. Nah, tapi kenapa harus ikut psikotes? Di sini kami menawarkan 2 paket ya, buat teman-teman bisa gunakan. Kurang lebih inilah, fitur-fitur yang dapat teman-teman gunakan. Kita memiliki job portal dengan psikotes online. Nah, di mana job portal ini, kita sebut sebagai paket lowongan ya. Ini ketika teman-teman buka, itu akan aktif selama 30 hari. Maaf sebentar, layar saya ketutup. Itu akan aktif selama 30 hari. Itu alat tes, akan digunakan sama ya untuk semua kandidat. Yang tadi saya bilang di sini adalah unlimited jumlah peserta. Jadi teman-teman di sini dapat mengundang, bila teman-teman memiliki kandidat dari job portal lain itu bisa diundang di paket lowongan ini. Dan kami dari paket lowongan ini kami juga akan berkomitmen ya untuk memenuhi pemenuhan kandidat gitu ya. Kami ada memiliki beberapa sosial media, teman-teman rekanan partner dan rekan-rekanan partner dengan job portal yang lain juga itu kami ada. Jadi nanti tinggal teman-teman menggunakan paket lowongan itu kandidat semua kita akan coba penuhi. Nah tadi untuk unlimited jumlah peserta ini teman-teman benar-benar bisa memasukkan semua kandidatnya. Jadi kandidat di sini ketika melakukan apply lowongan itu kandidat langsung direkomendasikan untuk mengikuti psikotes. Psikotes yang sudah disiapkan ya. Dan di sini dihitungnya per lowongan. Nah, ini paket lowongan. Jadi teman-teman di sini yang tadi saya tawarkan di sini, jadi teman-teman benar-benar bisa menggunakan paket lowongan ini semaksimal mungkin, di mana kita tidak ada pembatasan untuk jumlah peserta. Seperti ada contoh klien kami, itu untuk paket lowongan ini, untuk satu lowongan itu bisa dibilang ada 2.000 kandidat yang kami lakukan proses
psikotesnya. Kami hanya menghitung untuk satu lowongan. Coba teman-teman bayangin ketika ingin melakukan psikotes online untuk satu jabatan untuk 2.000 kandidat. Itu sangat di saat dilakukan psikotes online tentunya teman-teman akan mendapatkan kandidat yang terbaik dari yang terbaik. Teman-teman bisa memfilter kandidat mana yang pas untuk ditempatkan di posisi yang teman-teman sedang cari. Yang kedua itu kita ada paket penilaian ya. Nah, paket penilaian ini sebenarnya kurang lebih sama seperti paket lowongan, cuman bisa digunakan untuk perekrutan karyawan, bisa juga digunakan untuk karyawan di saat proses penilaian. Apa sih bedanya dengan paket lowongan? Kurang lebih perbedaannya kalau paket penilaian ini kita hitungnya per peserta juga jadinya. Cuman ini bisa dibedakan untuk masing-masing peserta untuk mengerjakan alat tes yang berbeda. Kurang lebih seperti itu paket penilaian. Dan di sini kita ada psikogram digital ya. Kenapa sih kami sebutnya psikogram digital? Karena nanti dari layar teman-teman di sistem kami, psikogram digital tersebut bisa sangat dinamis ya. Teman-teman bisa melihat soal apa sih yang dikerjakan, soal ini dijawabnya seperti apa, itu nanti semuanya bisa dilihat di situ sama teman-teman ya. Rekomendasi kandidat yang kita berikan, terus kita juga ada custom soal ya. Jadi teman-teman HRD di sini bisa menambahkan soal langsung ya, mungkin kayak misalnya mungkin kayak misalnya di kontraktor ya. Kontraktor itu punya ada departemen namanya HSE. Nah, itu membutuhkan satu alat tes yang khusus ya terkait tentang keselamatan. Nah, itu bisa menggunakan custom soal. Soalnya nanti bisa diberikan, nanti tinggal dimasukkan di dalam sistem. Nah, nanti teman-teman kandidat bisa mengerjakan. Teman-teman IT misalnya, teman-teman IT mau diberikan soal berbentuk soal berbau tentang skill, tentang kemampuan di dalam program dan sebagainya, itu juga bisa diberikan dan sebagainya ya. Jadi di sini itu psikotes menawarkan sebuah satu kedinamisan ya. Tinggal teman-teman bisa menggunakannya seperti apa. Untuk seperti dapat saya informasikan ya, itu psikotes sendiri ini soal master yang kita gunakan ini sekarang alat tes yang bisa kami sampaikan itu kami memiliki ada 54 alat tes yang bisa teman-teman gunakan. Salah satunya tadi Pauli, tes koran, kita ada tes DISC, Papik Hostik, numerikal, verbal, tes buta warna, tes EPPS, tes Enneagram, dan sebagainya. Itu semuanya ada di kami. Nah, nanti teman-teman tinggal bisa memilih tes apa saja yang akan diberikan kepada kandidat. Yang pasti yang tadi ya, ini lanjutnya ada di tengah-tengah, kita ada undang kandidat. Baik paket lowongan, paket penilaian, itu semuanya teman-teman bisa mengundang kandidat. Jadi teman-teman kalau memiliki kandidat sumbernya internal, itu bisa dilakukan undangan saja tinggal. Data kandidat teman-teman juga akan disimpan ya di sistem kami, itu aman, bisa digunakan kapan saja. Kita menggunakan server yang terbaik ya, server yang teknologi saat ini lah ya bahasanya ya. Kita menggunakan cloud, data aman, tersimpan dan bisa cepat diakses. Dan yang paling penting satu, harga yang kami tawarkan di sini terjangkau. Nah, nanti teman-teman bisa lihat kenapa sih kami bisa bilang harganya terjangkau. Nanti kita ada satu slide sendiri khusus untuk penawaran apa yang kita berikan. Oke, selanjutnya saya ingin menampilkan psikogram ya. Psikogram ini kalau teman-teman bukan HRD mungkin bahasanya laporan psikotes lah ya bahasanya ya. Nah, ini jadi dari teman-teman kandidat ketika beres mengerjakan psikotes, ini psikogramnya ini akan otomatis tergenerate, otomatis bisa langsung dibuatkan. Jadi misalnya kandidat kita selesai mengerjakan jam 11 siang, dia WA ke kita confirm, Bu HRD, saya sudah selesai nih mengerjakan tesnya. Nah, itu teman-teman HRD tinggal ngeklik satu tombol generate, atau bisa otomatis ya. Kalau misalnya teman-teman nggak buka juga nggak ngeklik generate, sebenarnya sistem kami juga akan lakukan otomatis di jam-jam tertentu ya. Nah, ini psikotesnya laporan psikotes otomatis langsung tergenerate. Jadi teman-teman tinggal melihat apa sih hasilnya yang dilakukan oleh kandidat. Bisa lanjut ke halaman bawah ya. Kita bisa lihat di sini ada 13 halaman ya yang kami berikan ini untuk proses lengkap ya. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan bahasa direkomendasikan, nanti ada bahasa direkomendasikan, ada bahasa dipertimbangkan, ada bahasa tidak direkomendasikan. Nah, jadi teman-teman di sini sudah mendapat satu arahan ya dari kami ya yang biasa melakukan psikotes menindaki hasil dari psikogram. Nah, tapi hasil dari yang kami berikan ini masih bersifat subjektif. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melihat hasilnya ke satu-satu, itu nanti ada satu fitur yang benar-benar bisa melihat
langsung ke dalam jawaban-jawaban dari masing-masing teman-teman, masing-masing kandidat kita ini. Nah, ini bisa dilihat ada uraian kepribadian ya. Kalau bisa teman-teman lihat ini uraian kepribadian kita dapat dari hasil tes DISC ya. Jadi teman-teman udah tinggal baca aja ini kayak cerita. Nah, ini tinggal bisa diberikan kepada manajer accounting-nya langsung, ke manajer IT-nya langsung dan sebagainya. Bisa lanjut ke bawah. Terus ini masih dari DISC, kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya di sini kita ada laporan ikut psikotes analisa. Di sini ada beberapa aspek psikologis yang bisa kita nilai. Di sini ada seperti logika berpikir, kemampuan numerikal, daya analisa, kemampuan verbal, daya ingat, sistematika kerja, ketekunan kerja, kecepatan bekerja. Semuanya kita berikan di sini dari alat-alat tes yang telah kita persiapkan. Nah, nanti semakin tinggi dia punya nilai, semakin tarafnya akan menjadi semakin sesuai dengan apa-apa taraf yang diukur. Nah, seperti kita informasikan di bawah ada informasi taraf, di mana 1 itu adalah taraf untuk non-staff, 2 staff, 3 supervisor, 4 itu manager, 5 itu general manager. Nah, jadi teman-teman di sini kalau misalnya dilihat dari sini, ini untuk penilaian staff ya. Jadi kandidat ini cocok direkomendasikan untuk karyawan dengan level staff. Nah, tadi makanya untuk rekomendasi yang diberikan adalah direkomendasikan karena tarafnya dominan adanya di taraf 2. Seperti itu yang bisa kami sampaikan penilaian dari kami. Selanjutnya. Nah, di sini kita memberikan ada laporan DISC, seperti teman-teman tahu ya, di sini DISC ini memiliki 3 grafik. Nah, ini teman-teman otomatis semuanya langsung dijadikan di dalam satu psikogram di sini. Jadi biasanya kan teman-teman kalau misalnya menggunakan scoring Excel maupun scoring apapun itu untuk DISC sendiri itu sangat ribet ya. Kita memasukkan 24 pertanyaan ya, 24 pertanyaan ke dalam file Excel-nya, baru nanti keluar bentuk grafik. Nah, di ikut psikotes ini menjadi sangat mudah ya, bisa langsung hasilnya bisa langsung dilihat. Lanjut ke bawah. Terus. Oke, di sini kita ada memberikan, kita juga ada alat tes Papikostik. Di sini adalah perilaku di dalam bekerja ya, biasa diukur di dalam teman-teman SR memberikan ke kandidat. Nah, ini nanti bisa dilihat grafik mana sih yang lebih tinggi. Nah, untuk si kandidat ini berarti di V atau sebagainya itu nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa. Berarti kandidat ini lebih ke arah mana di dalam arah bekerjanya ya dari tes analisa Papikostik. Selanjutnya. Oke, di sini ada analisa Cevic. Teman-teman biasanya untuk mengukur intelijensi dari masing-masing kandidat itu menggunakan Cevic ya, Culture Fair Intelligence Test. Nah, di sini bisa teman-teman langsung melihat hasilnya ya. Jadi teman-teman nggak usah kalau bisa konvensional ya, misalnya untuk subtes 1 itu 2,5 menit ganti. Nah, itu udah nggak perlu lagi. Subtes kedua ganti. Nah, itu udah nggak perlu lagi karena sini sudah langsung kelihatan hasilnya. Jadi teman-teman kandidat mengerjakan melalui perangkat masing-masing gitu. Lanjut. Nah, ini kita ada laporan kepribadian EPPS. Nah, di sini kita kalau bisa kita ketahui ya, untuk EPPS sendiri ini ada 225 pertanyaan yang diberikan kepada kandidat, itu bisa kita persingkat ya. Hasil scoringnya juga agak, kalau misalnya kita menggunakan scoring, kita harus bikin garis biru, garis merah, dan sebagainya. Diikuti psikotes semuanya menjadi sangat mudah. Kita bisa langsung melihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini ada 15 karakter ya yang dimunculkan di dalam EPPS ini bisa langsung dilihat. Semuanya menjadi mudah menggunakan ikut psikotes. Lanjut. Di sini ada laporan MBTI. Nah, kita juga ada tes kepribadian MBTI ya. Di sini seperti MBTI itu karakter seseorang itu diidentifikasikan menjadi 16 karakter. Nah, itu dengan mudah kita juga bisa menentukan. Nah, dari kandidat tinggal mengerjakan, kita juga bisa tahu karakter si kandidat ini mengarahnya kemana. Ada 16 tipe karakter ya. Teman-teman udah tinggal bisa melihat dan bisa teman-teman dari user function juga langsung dapat mengetahui. Karena semuanya ini benar-benar bahasanya sudah sangat mudah dimengerti ya oleh teman-teman kita yang bukan berkecimpung di dunia HR ya. Lanjut. Ada tes karakter juga kalau bisa kita ketahui ini dari bahasa Yunani ya. Enia katanya ada 9 Enneagram. Nah, di mana karakter seseorang itu dibagi menjadi 9. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan laporan ini. Jadi dari begitu kayanya karakter yang bisa kita saring di dalam kandidat, tentunya kita bisa memplotkan seseorang sesuai dengan posisinya gitu ya. Kita bisa berhasil menempatkan seseorang sesuai dengan tempatnya gitu, dengan posisinya. Nah, itu tentunya FR menjadi satu kekuatan tersendiri ya, di mana FR benar-benar bisa menempatkan orang yang sesuai, efisien. Tentunya dengan
menempatkan orang yang sesuai di tempatnya, itu akan membuat strategi perusahaan menjadi lebih cepat berkembang ya ke depannya. Nah, ini yang tadi saya bilang di sini dengan ikut psikotes, kita dapat melihat laporan tes Pauli itu langsung dalam bentuk grafik ya, di mana kita langsung sudah tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah dan sebagainya. Di sini kelihatan grafiknya. Nah, ini kalau teman-teman rekrutmen melakukan scoring ini tentunya sangat-sangat menyita waktu ya untuk tes Pauli sendiri saja ya. Itu kita harus melihat yang mana yang salah gitu ya, yang mana yang benar, dan kita harus menghitung gitu ya. Berapa sih 3 menit pertama, 3 menit kedua, dan sebagainya. Dan di ikut psikotes ini sangat mudah, tinggal bisa dilihat. Nah, di sini yang tadi yang saya bilang, teman-teman, kalau misalnya untuk hasil rekomendasi kami tidak diabaikan, teman-teman bisa melihat langsung ke tesnya masing-masing. Nanti teman-teman di dalam sistem itu bisa mengklik langsung di tes DISC, nanti tinggal diklik DISC-nya untuk lihat tes, itu nanti bisa dilihat teman-teman kandidat kita itu menjawabnya seperti apa dan sebagainya, itu bisa dilihat. Jadi kalau misalnya ada, kita juga di sistem kami ada 2 tombol ya, kalau bisa dilihat itu ada lihat tes nanti, dan satu lagi ada riset tes. Nah, riset tes ini biasanya digunakan ketika teman-teman kandidat mengalami masalah teknis dan sebagainya, mungkin itu diperlukan satu riset ya. Jadi teman-teman kandidat bisa melakukan ulang kembali untuk tes yang diberikan. Kenapa sih bisa terjadi pengulangan tombol riset ini harus disediakan? Jadi ada satu pertimbangan di mana ketika, karena ini sistemnya online ya, jadi ada satu case-case khusus lah ya. Kenapa sih kita akhirnya memberikan tes ulang? Itu karena salah satunya ada kejadian seperti misalnya mati lampu, kuota internet tiba-tiba habis, tiba-tiba kalau misalnya teman-teman yang menggunakan handphone tiba-tiba ada yang telepon dan sebagainya. Hal-hal itulah yang akhirnya kita menyiapkan fitur riset test. Jadi teman-teman HR di sini bisa ngebantu untuk melakukan riset test untuk kandidat-kandidatnya. Tapi jangan takut juga buat teman-teman HR di sini ya, kalau misalnya ingin join sama kami dengan psikotes untuk masalah kendala-kendala teknis ini dapat diserahkan kepada tim kami gitu. Kami sendiri memiliki tim untuk melakukan proses hal-hal yang berbau teknis ya. Jadi teman-teman kandidat kita kalau misalnya mengalami teknis dan sebagainya itu nggak usah teman-teman HRD di sini yang repot-repot untuk melakukan prosesnya ya. Itu kami di ikut psikotes sendiri itu memiliki tim sendiri untuk membantu teman-teman kandidat ketika terjadi kendala teknis. Nah, bisa teman-teman lihat ya di kolom kedua ya, itu ada foto selfie kandidat. Nah, ini untuk satu fitur ya, satu fitur unggulan lah ya yang ikut psikotes hadirkan buat teman-teman di sini. Teman-teman itu bisa melihat foto selfie-nya si kandidat. Jadi ketika kandidat mengerjakan tes tersebut, itu teman-teman kandidat kita akan dilakukan foto selfie gitu ya. Jadi ini untuk menghindari kecurangan lah ya, menghindari kecurangan di dalam pengerjaan psikotes gitu ya. Jadi ini bisa dicocokkan nanti untuk foto selfie kandidatnya dengan pas foto si kandidatnya, atau di saat nanti proses wawancara dan sebagainya. Ini harus dicocokkan. Jadi memang teman-teman ikut psikotes ini di sini menghadirkan satu solusi yang bisa teman-teman gunakan ya. Jadi tidak ada ketakutan dari teman-teman HR, takutnya curang nih gitu ya, takutnya siapa yang ngerjain gitu ya. Nah, ini bisa dihindari dengan fitur foto selfie seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk psikogram yang bisa saya sampaikan. Dari tadi kan saya terus yang ngomong nih, Pak Henry terus yang ngomong gitu ya terkait tentang ikut psikotes. Ya kalau saya ngomong pasti bagus aja gitu ya, karena kan memang dari kami yang bikin ya. Nah, kurang lebih ini ada klien kami, salah satu klien kami yang menyempatkan hadir di dalam sesi ini untuk memberikan kesan-kesannya ya, karena telah menggunakan ikut psikotes seperti apa. Oke, apa sih kata klien? Nah, ini salah satu klien kami dari PT Lancar Laju Membangun dengan Bu Indah ya. Selamat pagi ya Bu Indah ya. Ini dia dari industri kontraktor, sudah mendaftar di 20 Agustus ya, dan sudah mengikuti ikut psikotes sampai saat ini, dan kurang lebih happy ya sampai hari ini bisa hadir di sini ya. Dipersilakan waktunya Bu Winda. Ya, terima kasih Pak Henry. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Winda selaku HRD dari PT Lancar Laju Membangun. Di sini saya ingin memberikan pesan dan kesannya setelah mengikuti atau menggunakan ikut psikotes pertama kalinya nih. Untuk awalnya kan perusahaan kami itu memang bergerak di bidang kontraktor dan memang masih menjalankan proyek-proyek yang ada selama pandemi ini. Cuman kita memang lagi membutuhkan untuk posisi sebagai programmer itu di seluruh Indonesia juga, dan karena keadaannya lagi pandemi dan juga ada PSBB dan lain sebagainya, pihak perusahaan mengalami
kendala untuk melakukan rekrutmen. Yang awal yang biasanya kita bisa untuk rekrutmennya yang di antar kota kita bisa langsung interview ke sana, yang bisa langsung ke daerah luar Jakarta dan lain sebagainya, karena lagi keadaan seperti ini, kita diberhentikan dan stop untuk melakukan rekrutmen untuk keluar kota. Nah, untuk kandidat yang sudah apply, itu kita sudah menggunakan job posting yang lainnya, itu sudah masuk sekitar kurang lebih 500 kandidat yang mau nggak mau kita selama pandemi seperti ini kita stop. Nah, setelah dari perusahaan meeting dan lain sebagainya, karena kita memang membutuhkan sangat urgent posisi programmer ini, dan kita pun ngambil solusi apa sih yang harus kita lakukan. Nggak mungkin juga, biasanya orang teman-teman rekrutmen sudah pada tahu lah kalau misalkan kita mencari kandidat pasti kita harus menyiapkan ruangan juga, waktu dan tempat. Karena keadaan pandemi kita meminimalisir untuk kontak langsung dengan kandidat-kandidat lainnya, karena dari pihak perusahaan kami pun membatasi untuk pemanggilan kandidat-kandidat interview itu. Nah, pada saat saya ditawarkan untuk ikut psikotes, awalnya saya dikontak oleh teman rekrutmen juga bahwa ada ikut psikotes, terus akhirnya saya juga kontak langsung dengan Pak Henry ya, Pak Henry ya. Saya pengen tahu juga ikut psikotes itu seperti apa dan bagaimana, relevan apa tidak gitu. Saya juga membandingkan dengan psikotes-psikotes online yang lainnya gitu. Dengan ikut psikotes lainnya, di mana biayanya yang juga cukup besar, karena juga mereka itu diberikan biayanya per kepala atau per peserta untuk mengikuti psikotesnya. Cuma setelah saya mendengarkan dari Pak Henry prosesnya dan biayanya itu cukup murah, saya untuk pengajuan ke manajemen, gimana sih kita untuk trial dulu nih, minta sama Pak Henry untuk trial untuk 3 lowongan ini yang sudah awalnya berjalan terus diikut psikotes. Ternyata dari 500 kandidat ini semuanya diikut psikotes, dan di mana sangat mudah. Kita yang awalnya saya untuk rekrutmen ini full, kalau misalnya ada rekrutmen full untuk seharian penuh mengerjakan hanya rekrutmen, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya pun kita tidak kepegang gitu kan. Tapi setelah saya menggunakan ikut psikotes, 500 kandidat ini diikut sertakan semuanya psikotes, saya hanya memilih yang sudah ada hasil psikotesnya. Jadi saya hanya meminimalisir yang sudah rekomen atau tidak, cocok apa tidak, saya hanya mengambil dari hasil psikotesnya aja. Dan itu juga sangat memudahkan dan juga sangat memakan waktu yang cukup sebentar ya. Jadi yang biasanya saya rekrutmen itu sekitar bisa sebulan atau 2 bulan hanya untuk rekrutmen dan interview, saya sekarang hanya cukup waktu 2 minggu sudah mendapatkan kandidat yang menurut perusahaan itu relevan. Nah, setelah saya mulai dari hasil dari job postingnya sudah saya blast dan saya sudah ikut psikotes semua kandidat, saya hanya tinggal memanggil dan membuat jadwal si kandidat itu dengan user kami. Jadi juga kita lagi masih mengadakan WFH juga, jadi saya hanya untuk membuat jadwal meeting kandidat dan interview dan si user untuk interview aja. Nah, kenapa sih saya akhirnya menggunakan psikotes, ikut psikotes ini? Karena pertama, saya bisa memilih soal-soal tes yang menurut perusahaan kami yang sedang dibuka. Misalkan contohnya saya lagi buka untuk programmer, saya butuh soal-soal apa saja sih yang ada untuk kandidat-kandidat programmer itu sendiri. Dan untuk soal customnya pun saya juga sudah pernah menggunakannya juga. Dan untuk programmer saya pernah codingan, saya juga pernah input soalnya di ikut psikotes pun juga sangat mudah. Jadi saya tahu programmer dengan skill apa dan bagaimana itu bisa saya ketahui. Yang pastinya sih saya ingin buat teman-teman rekrutmen juga ini pasti sangat membantu dan sangat memudahkan kita sebagai rekrutmen, apalagi dengan keadaan seperti ini, bisa menggunakan ikut psikotes juga dengan fitur yang banyak dan juga adminnya juga yang sangat baik dengan membantu segala macam hal, kayak misalkan trouble apa, kita sangat dibantu dan sangat cepat juga di responnya gitu kalau misalkan kita terkendala apa-apa. Segitu aja Pak Henry. Terima kasih.
Baik, Bu Winda. Terima kasih ya Bu Winda ya atas Ya, kesan-kesannya selama ini. Ya, Bu Winda ini jadi salah satu klien kami ya yang ikut kami di mulai awal-awal ya ketika kami ingin menawarkan ikut Psikotes, dan Bu Winda ini sangat tertarik karena tadi mungkin ya, kita tahu lah ya semua masalah yang ada, kita semua ada di sini tahu untuk proses rekrutmen itu tidak mudah untuk mendapatkan kandidat yang sesuai. Nah, terima kasih Bu Winda sudah memberikan kesan-kesannya ya Bu Winda. Oke, dari tadi kan kita udah bahas nih, dari saya kata bagus, dari Bu Winda juga bilang infonya bagus. Lalu tawaran apa sih yang bisa diberikan oleh ikut Psikotes? Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Kami memberikan paket lowongan. Paket lowongan itu bisa teman-teman lihat di sini. Kami memberikan harga yang sangat kompetitif ya buat teman-teman HRD di sini, di mana kita bisa kita open untuk penawaran kami itu per lowongan kita buka di harganya di 500.000. Nah, 500.000 ini teman-teman bisa dapat apa sih? Tadi yang saya sampaikan bahwa teman-teman di sini bisa mengundang peserta kandidat untuk mengikuti psikotes, sama sekali tidak kami batasi. Yang tadi saya bilang, saya ada klien di mana klien kami memiliki 2.000 kandidat, itu kami hanya hitung di angka 500.000 karena paket lowongan kami hanya untuk kami perhitungkan untuk satu lowongan dan sebagainya. Nah, untuk paket small dan paket medium dan selanjutnya itu mengikuti dari semakin banyak lowongan yang digunakan itu akan memberikan harga terbaik buat teman-teman di sini ya. Seperti kita lihat kalau misalnya teman-teman komit menggunakan 100 lowongan lebih, itu kami bisa memberikan di harga terbaik kami di harga Rp400.000 saja gitu ya, untuk satu lowongan dengan jumlah kandidat yang sama sekali tidak kami batasi. Jadi teman-teman di sini bisa mendapatkan kandidat yang terbaik dari yang terbaik. Jadi teman-teman bisa menempatkan posisi seseorang sesuai dengan posisinya. Tentunya yang tadi saya bilang dibahas di awal, perusahaan akan mendapatkan branding yang baik di mata kandidat, itu akan didapatkan oleh perusahaan-perusahaan teman-teman yang sekarang teman-teman tempati ya. Nah, ini kurang lebih. Selanjutnya ini paket lowongan ya. Nah, kalau untuk paket penilaian sendiri, ini bisa teman-teman gunakan dengan harga mulai dari 50.000 ya teman-teman. Nah, ini kalau paket penilaian kami hitung per orang, per peserta. Kenapa sih ada paket penilaian? Paket penilaian ini biasanya sih ada beberapa klien kami biasanya masih memiliki kredit ya di job portal lain dan sebagainya, atau pemenuhan kandidatnya masih bisa dipenuhi oleh job portal lain. Nah, biasanya teman-teman perusahaan ini menggunakan paket penilaian. Jadi mereka melakukan filter sendiri sih. Jadi dari 500 dapat yang di job portal mana, cuma 3 atau 5 yang diundang mengikuti psikotes online. Nah, kurang lebih itu bisa digunakan menggunakan paket penilaian. Nah, di mana paket penilaian tadi di sini ikut psikotes tidak memenuhi kandidatnya. Jadi pemenuhan kandidat murni semuanya dari sumber internal ya. Ini juga bisa digunakan untuk proses promosi karyawan ya. Oke, kapan sih saya akan memerlukan paket lowongan? Kapan sih saya memerlukan paket penilaian? Nah, kurang lebih inilah yang bisa kami sampaikan di sini. Saya sampaikan di sini. Inilah perbedaan dari paket lowongan dan paket penilaian yang kami sudah rangkum di sini ya. Periode psikotes yang kalau misalnya lowongan dibuka itu akan aktif selama 30 hari. Jadi selama 30 hari teman-teman HRD di sini bisa mengundang kandidat sebanyak-banyaknya ya. Nah, kalau di paket penilaian itu tidak ada batas karena tadi kalau paket penilaian diperhitungannya adalah peserta ya. Jadi tidak ada batas untuk jumlah periode psikotes mau kapan gitu, saat selesainya itu tidak ada batas. Nilai kredit yang diperhitungkan seperti saya bahas tadi, kalau di lowongan dihitung per lowongan dengan jumlah kandidat yang sama sekali tidak kami batasi. Kami menemukan ada satu perusahaan memiliki satu lowongan memiliki 2.000 kandidat peserta, itu sama sekali kami hanya hitung per lowongan. Dan kalau misalnya penilaian kami hitung per peserta. Nah, tadi yang berarti teman-teman harus milih yang mana sih yang mau diikutkan di dalam proses psikotes online. Tipe alat tes yang diberikan ke peserta, kalau misalnya paket lowongan, karena tadi satu paket lowongan itu untuk banyak peserta, nah ini semua pesertanya akan mengerjakan soal yang sama ya di dalam satu lowongan. Jadi nggak bisa kalau misalnya di dalam satu lowongan peserta dengan level staff, dengan level manajer digabung di dalam satu lowongan, itu nggak bisa karena satu lowongan ini hanya bisa mengcover satu jabatan ya, di mana semua si 2.000 kandidat yang tadi saya contohkan, si 2.000 kandidat itu akan mengerjakan soal alat tes yang sama. Nah, kalau di penilaian itu kita bisa dapat dibeda-bedakan untuk masing-masing peserta karena tadi kami perhitungannya peserta.
Jadi peserta 1 dengan peserta 2, peserta 3 dan 4 itu bisa soal yang berbeda, itu memungkinkan untuk di paket penilaian. Fitur pencarian kandidat. Nah, ini kalau di lowongan kita ada fitur pencarian kandidat. Nah, di mana jadi teman-teman bisa mencari dengan mudah ya. Untuk posisi IT programmer misalnya, untuk posisi IT programmer saya mau tipe karakter kepribadian menurut DISC-nya tipe kepribadian yang DC gitu. Nah, itu teman-teman sangat mudah sekali untuk mencari hal tersebut. Yang seperti kita ketahui ya, kalau fitur pencarian kandidat yang selama ini ditawarkan oleh job portal lain mungkin hanya sebatas terkait tentang pendidikan terakhir, salary, salary yang diinginkan, gaji yang diinginkan, gaji yang diharapkan, dan tempat posisi kandidat di mana. Tapi di ikut psikotes, fitur pencarian kandidat itu sangat-sangat dinamis sekali. Kami dilengkapi dengan karakter-karakter yang tadi sudah dikerjakan sesuai dengan yang dikerjakan oleh kandidat. Kita bisa mencari dari DSC dengan DC yang kuat, nilai karakter yang DC dengan karakter enegramnya dia masuk di dalam challenger, tipe kepribadian ke-8, untuk MBTI-nya dia yang ESTJ dan sebagainya. Itu sangat memungkinkan sekali teman-teman bisa mencari seperti itu di fitur pencarian kandidat. Nah, tapi hal ini tidak ada di paket penilaian. Karena tadi paket penilaian memang dikhususkan untuk per peserta. Jadi kalau di paket penilaian teman-teman benar-benar kalau untuk mencari hal seperti itu ya benar-benar harus ngeliatin satu persatu dari pesertanya sendiri, gitu ya. Untuk jumlah peserta yang tadi saya bahas untuk lowongan sama sekali tidak ada pembatasan. Melebihi dari 2.000 pun kami tidak ada akan melakukan charge apapun biaya tambahan kepada perusahaan Anda. Sama sekali tidak ada. Jadi jumlah peserta benar-benar tidak ada batas. Kalau paket penilaian seperti yang tadi saya bilang sesuai dengan kredit yang tersedia ya. Karena kalau misalnya kreditnya punya penilaian ada 10, berarti itu bisa digunakan untuk 10 peserta dan sebagainya. Sumber kandidat, pemenuhan sumber kandidat. Nah, kalau misalnya di lowongan, itu bisa pemenuhan kandidatnya bisa dari internal dan eksternal. Jadi eksternal itu maksudnya kami dari ikut psikotes pun akan berkomitmen untuk memenuhi dari pemenuhan kandidat buat teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kandidat sendiri juga kalau mau diundang di dalam ikut psikotes itu juga memungkinkan. Jadi sumbernya bisa dibilang internal dan eksternal. Jadi kaya sekali ya. Jadi kandidat ini bisa digunakan di untuk proses lowongan sama sekali tidak kita batasi seperti tadi. Kalau penilaian itu murni dari internal klien. Jadi kami tidak punya kewajiban ya untuk memenuhi penilaian ini pemenuhan sumber kandidatnya. Jadi teman-teman memang benar-benar murni dapat dari internal pribadi sendiri. Nah, kurang lebih inilah paket yang kami tawarkan kepada teman-teman perusahaan, teman-teman HRD, Human Capital, HR di sini yang dari Jakarta, dari Palembang, Medan ya hari ini kita berkumpul di sini semua, dan Kalimantan Timur juga ada, Surabaya juga ada. Itu yang bisa kami tawarkan di ikut psikotes. Kalau misalnya teman-teman nanti ada ingin pertanyaan lebih dan selanjutnya teman-teman bisa nanti WA aja ya, WhatsApp atau telepon langsung ke nomor yang tadi yang sudah disediakan, nanti tinggal confirm saja ya buat teman-teman. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Ini waktu saya nggak molor nih, jadi mungkin tanya jawabnya mungkin kita batasin ya. Ini sudah ada pertanyaan dari kolom chat ya. Dari Pak Joko ya. Selamat pagi ya Pak Joko. Apakah selama kandidat melaksanakan psikotes selalu termonitor oleh admin HRD sehingga dapat memastikan yang mengerjakan adalah kandidat yang seharusnya? Terima kasih. Oke, saya coba jawab ya Pak Joko. Kami untuk menghindari masalah kecurangan di dalam proses psikotes online sendiri, kami menyediakan fitur foto selfie yang tadi saya sampaikan di slide psikogram ya Pak Joko. Nah, tapi kalau kita memonitor terus itu ikut psikotes sih tidak memonitor terus ya bahasanya ya. Tapi setiap kali mengerjakan itu kita ada random acak di dalam mengambil foto selfie tersebut. Nah, jadi kurang lebih kita sudah benar-benar meminimalisir kecurangan yang terjadi di dalam proses pengerjaan psikotes online. Nah, kami juga di ikut psikotes lebih menekankan buat teman-teman kandidat ini dapat mengerjakannya kapanpun dan dimanapun. Nah, hal ini yang jadi satu kesulitan ya mungkin kalau HRD bahasanya ingin memantau terus ya karena tadi ada teman-teman kandidat kami yang mengerjakan tes itu benar-benar sangat fleksibel ya, karena tadi ada teman-teman kandidat kami mengerjakan benar-benar itu di jam 1 pagi, itu dini hari benar-benar dikerjakan. Kami lihat dari log data kami, ada yang mengerjakan di jam 10, mungkin karena memang 10 malam ya, mungkin karena memang ada keterbatasan dari teman-teman kandidat ya, mungkin menunggu anaknya tidur dan sebagainya. Dan hal itu memungkinkan di sistem kami, karena kami di saat
mengerjakan psikotes online, kami tidak membatasi waktu kapan ini dikerjakan oleh si kandidat, sesuai nanti dari undangan aja. Jadi kalau misalnya Pak Joko mengundang di 3 hari harus diselesaikan. Nah, itu dikerjakan di jam-jam tertentu, kami tidak membatasi. Lain hal kalau misalnya nanti Pak Joko ingin mengundang kandidat tersebut mengerjakan psikotes tersebut di kantor Pak Joko sendiri. Nah, itu lain hal. Jadi kalau misalnya Pak Joko mau mengundang langsung ke perusahaan Pak Joko sendiri, itu menjadi satu wewenang Pak Joko ya. Jadi ingin benar-benar mengerjakannya itu benar-benar terpantau. Tapi tadi balik lagi sih, karena sebenarnya kami lebih menyarankan benar-benar di online kan semua. Karena tadi ya di awal yang saya sempat bahas, kita sekarang sedang mengalami masa sulit ya di masa pandemi seperti ini, ya sebisa mungkin mengurangi tatap muka dan sebagainya. Tapi tadi balik lagi, kalau misalnya Pak Joko ingin melakukan tesnya secara offline, bertatap muka di ruangan meeting dan sebagainya, itu kami tidak membatasi hal tersebut. Kurang lebih seperti itu Pak Joko. Ya, oke Pak Joko lagi. Berikutnya, bagaimana memfilter kesesuaian dengan jabatan yang diperlukan dan domisili kandidat. Oke. Filter kesesuaian dengan jabatan sebenarnya kembali lagi kepada subjektivitas penilaian dari masing-masing perusahaan ya. Yang tadi secara subjektivitasnya ikut psikotes pun sendiri, ketika karyawan yang dinilai adalah level staff, kami menutup taraf itu di taraf 2. Nah, taraf 2 sendiri itu kami memiliki nilai satu patokan ukuran. Jadi ketika nilainya di rentang 65 sampai 75 itu kita masukkan di dalam taraf 2 misalnya. Untuk tes numerikal, tes verbal dan sebagainya, kita masukkan dia di taraf 2. Nah, mungkin dari Pak Joko sendiri, dari perusahaan sendiri memiliki subjektivitas sendiri. Oh, untuk taraf 2 staf nilai 50 sampai 50 sampai 65 juga udah boleh lah taraf 2. Nah, itu kembali lagi ke subjektivitas masing-masing penilaian dari perusahaan gitu. Jadi Pak Joko juga masih bisa melihat sendiri dari situ ya. Terus domisili kandidat ya, kita bahas domisili kandidat. Nah, tadi saat kandidat melakukan apply, itu kandidat juga pasti sudah mengetahui, kita sudah menginformasikan bahwa lowongan yang dipersiapkan ini adalah untuk domisili yang di mana. Nah, itu otomatis ketika kandidat melakukan apply, udah otomatis kandidat pribadi pasti berkomitmen. Ketika dipenuhi lamarannya bisa diterima, psikotesnya bisa diterima, saat wawancara bisa diterima, pasti otomatis memang memenuhi untuk pemenuhan di domisili yang Bapak tuju gitu Pak. Gitu. Jadi memang kandidat juga pasti sudah mengetahui untuk hal tersebut ya, untuk domisili ya Pak. Oke, saya lanjut pertanyaan selanjutnya dari Bu Ratna ya. Bu Ratna ini kalau bisa dibilang satu tim ya sama Pak Joko ya. Selamat pagi ya Bu Ratna. Untuk kriteria yang dimasukkan ke dalam lowongan, apakah bisa di-share dulu ke perusahaan untuk disesuaikan dengan user? Media kerjasama menggunakan apa ya Pak? Oke, saya tangkap nih maksud poinnya Bu Ratna ya. Jadi gini, sebenarnya paket ketika membuka lowongan, ketika membuka penilaian diikut psikotes pun itu sebenarnya semua kembali lagi kepada perusahaan, karena benar-benar perusahaan yang membuka lowongan tersebut ya. Jadi bukan kami ini hanya satu partner ya, satu perusahaan yang membantu proses psikotes online-nya gitu ya. Kami bukan headhunter ya, kami bukan headhunter yang mencarikan posisi perlu karyawan seperti ini, kami carikan ini orang-orangnya gitu ya. Ini bukan. Kami di ikut psikotes itu sangat dinamis sebenarnya, kami seperti membantu perusahaan Bu Ratna ya di dalam proses perekrutan karyawan menggunakan psikotes online. Jadi sama sekali untuk kriteria lowongan, kriteria penilaian itu semua kembali benar-benar menjadi satu wewenang dari Bu Ratna sendiri gitu ya Bu Ratna. Kalau misalnya nggak kejawab, boleh langsung itu aja Bu ya, disampaikan ya Bu ya, yang apa yang saya sampaikan ini. Atau nanti bisa WA langsung ya ke saya, Bu Ratna. Iya, Pak. Ya, gimana Bu Ratna? Ya, berarti kan dari Bapak kan punya standar kriteria penilaian sendiri untuk satu level position. Kemudian nanti kita review kalau misalnya kita ada tambahan, berarti Pak bisa untuk diposting di medianya Bapak. Betul Pak, betul Bu. Jadi benar-benar semuanya balik lagi ke Ibu, nanti dari kami hanya membantu proses rekrutmennya gitu ya. Jadi sama sekali kami bukan headhunter gitu ya Bu ya. Ada beberapa media partner yang lain juga yang kita bisa gunakan gitu, yang biasa kita gunakan, ada sosial media dan sebagainya. Jadi kalau misalnya menggunakan paket lowongan, ya tadi Ibu juga tenang juga nih dengan pemenuhan kandidatnya, karena kami juga pasti berkomitmen Bu Ratna untuk memenuhi pemenuhan kandidat Ibu gitu Bu. Ya, baik Pak. Cukup ya Bu ya. Terima kasih Bu Ratna. Selanjutnya ada Bu Nancy. Sistem dari lowongan atau penilaian ikut psikotes.com, apakah ada bahasa Inggrisnya? Oke, ini ke arah ke bahasa Inggris ya. Jadi gini, kalau untuk
pengisian konten di dalam penilaian maupun lowongan itu kan balik lagi ke perusahaan Ibu Nancy ya. Kalau Ibu Nancy mau melakukan dengan bahasa Inggris, kami sama sekali tidak membatasi gitu ya. Mungkin secara company profile, secara pembahasan secara deskripsi pekerjaan, secara ngebahas di penilaian sebagai apapun itu menggunakan bahasa Inggris, itu sama sekali kami tidak batasi. Jadi kalau bisa menggunakan bahasa Inggris nggak ada masalah. Terus untuk alat tes yang sekarang tersedia yang kami gunakan, ini semua masih dalam bentuk bahasa Indonesia nih Bu. Semua alat tes yang kami miliki masih berbentuk bahasa Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang Ibu berbasisnya untuk bahasa Inggris untuk kandidatnya, itu bisa menggunakan nanti fitur soal custom, di mana nanti Ibu bisa menggunakan membuat soal tersendiri yang memang menggunakan bahasa Inggris gitu sih Bu. Kurang lebih seperti itu sih Bu Nancy. Bu Nancy, kalau misalnya ada yang kurang bisa disampaikan juga ya Bu. Apa yang dari saya sampaikan gitu ya Bu. Iya Pak, terima kasih. Ya, selamat pagi Bu Nancy. Maaf tadi saya lupa menyapa Bu Nancy nih. Gimana Bu Nancy? Jawab dari pernyataan yang saya sampaikan? Apakah ada yang mau disampaikan tanggapan saya? Cukup sih, cuma ingin tahu karena kan user di kita kan ada yang dari Singapura atau dari luar ya Pak ya. Kan dia mau tahu juga untuk penilaian karyawannya. Iya. Secara ini ya tadi Bu, kita tidak membatasi. Kami juga ada satu klien kami yang memang dia dari startup ya. Dari pendirinya si ownernya itu dari Singapura ya. Itu memang menggunakan ikut psikotes juga ketika melakukan pengenalan diri, soal yang mau diinginkan juga itu ada yang mau minta bahasa Inggris dan sebagainya, kami tidak membatasi gitu. Jadi kalau misalnya ingin memasukkan soal dalam bentuk bahasa Inggris juga itu kami nggak ada masalah gitu sih Bu Nancy. Oke, makasih Pak Henry. Baik Bu Nancy, selanjutnya ada Pak Indra ini. Ya Pak Indra, apabila waktu pengerjaan kapan saja, apakah ada kemungkinan peserta mengerjakan pada waktu yang tidak tepat dengan kondisi fisik peserta tidak fit yang memungkinkan mempengaruhi hasil tes? Apakah bisa secara online live dimonitor alat tes apa yang sedang dikerjakan? Oke, Pak Indra, selamat pagi ya Pak Indra. Tadi seperti yang saya sampaikan Pak Indra, memang kita dari visi misi kami juga ingin menyampaikan kepada kandidat-kandidat yang mengikuti psikotesi kami itu dapat mengerjakan secara fleksibel. Jadi teman-teman kandidat ini bisa mengerjakan kapan saja. Nah, terkait hal yang tadi peserta merasakan tidak fit dan sebagainya, sebenarnya tadi kita balik lagi. Yang merasakan fit atau tidaknya itu kan malah peserta sebenarnya. Malah kalau misalnya kita yang menentukan kandidat mengerjakan jam 9 pagi gitu ya, sampai jam 11 siang. Itu kita bisa monitor di dalam psikogram sampel nanti kita jam berapa dia mengerjakan itu bisa terlihat. Malah kalau misalnya kita tentukan yang tadi, malah kita tadi balik lagi karena yang mengetahui kondisi si kandidat fit atau tidak itu balik lagi ke kandidat. Nah, tapi ketika kita memberikan satu otorisasi ya kepada kandidat bahwa kandidat bisa mengerjakan kapan saja, otomatis ketika kandidat melakukan pengerjaan, otomatis kandidat sudah memang merasa memang kondisi sekarang dia fit dan dia bisa mengerjakan psikotes yang diberikan. Nah, itu malah menjadi lebih satu fleksibel Pak buat untuk si kandidat ya Pak. Terus Pak Indra nanya lagi, apakah bisa secara online live dimonitor oleh alat tes yang sedang dikerjakan? Gini, jadi untuk alat tes yang dikerjakan pun ini kami kalau diikut psikotes itu lebih mengacu ke psikogram dinamisnya Pak ya. Kami kan menyebutnya psikogram dinamis karena gini, jadi ketika si kandidat mengerjakan psikotes walaupun belum selesai, itu Pak Indra bisa melihat tes-tes yang sudah dikerjakan. Misalnya si kandidat baru mengerjakan tes DISC. Nah, itu Pak Indra sudah bisa melihat hasil tes DISC-nya walaupun si kandidat tersebut belum menyelesaikan semuanya. Nah, itu Pak Indra berkemungkinan bisa dapat akses seperti itu karena psikogram kami sangat dinamis ya. Jadi bisa dilihat langsung. Tapi kalau misalnya dilihat secara online live, mungkin maksud Pak Indra ini lebih, maaf ya, koreksi kalau misalnya saya salah ya Pak Indra. Yang maksud Pak Indra mungkin ketika mengerjakan Bapak ingin melihat dia melakukannya seperti apa. Nah, mungkin hal seperti itu lebih mengacu kepada saat pengerjaannya menggunakan dua alat device ya Pak ya, dua perangkat yang mungkin satu mengerjakan di komputer, yang satu mengerjakan yang satu melakukan video conference melalui handphonenya. Nah, hal itu sih kembali lagi ke kewenangan Pak Indra. Kalau misalnya Pak Indra ingin melakukan
proses seperti itu yang tadi, tapi kami tidak menyediakan fitur untuk yang tadi double melihat yang satu perangkat melihat video yang sedang mengerjakan psikotes online-nya ya. Tapi kalau misalnya memungkinkan, kalau misalnya Pak Indra memang ada, karena gini ya, saya beranggapan selalu setiap perusahaan itu memiliki budayanya masing-masing ya. Jadi kami di ikut psikotes itu selalu memberikan hal ini menjadi maksudnya ada hal-hal yang menjadi wewenang masing-masing di perusahaan. Nah, kalau misalnya Pak Indra ingin menerapkan yang tadi psikotesnya dipantau melalui video conference, ya itu memungkinkan juga. Misalnya berarti tapi dengan catatan ya kandidatnya memang menyiapkan 2 perangkat, yang satu mengerjakan di komputer, yang satu sedang video conference dengan Pak Indra gitu. Koreksi kalau saya salah ya Pak Indra, bisa maksudnya bisa disampaikan tanggapannya Pak dari pernyataan saya kalau misalnya ada yang keliru. Mohon maaf ya Pak, waktunya agak mepet nih Pak. Silakan Pak. Oke, Pak Indra. Ya, sudah terdengar Pak? Halo? Ya, silakan Pak. Oh ya, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, jadi yang maksud saya tadi pertanyaan yang awal, jadi kan kalau misalkan mengerjakannya kapan saja, itu bisa terpengaruh dengan kondisi fisiknya. Jadi ya tadi betul memang bisa secara fleksibel, Pak ya. Cuma yang dikhawatirkan secara misalkan dia mengerjakan tengah malam nih, jam 2 atau jam 3, itu kan waktu secara fisik badan kita untuk istirahat kan ya. Nah, ya itu dikhawatirkan itu gitu. Terus yang betul tadi secara online live itu bisa kita lihat observasi lah kalau kita lihat secara langsung apakah dia itu mengerjakan secara benar atau misalkan ya dikhawatirkan tadi ada kecurangan juga Pak gitu. Ya, ada joki dan sebagainya. Makanya itu maksud yang pertanyaan kedua. Seperti itu. Iya, terima kasih ya Pak Indra udah memberikan feedback. Ya Pak, tadi balik lagi mungkin kalau misalnya tadi mengerjakan jam 1 pagi, jam 2 pagi, ya mungkin kan sebenarnya ini balik lagi ke kedewasaan masing-masing dari kandidat juga ya Pak ya. Kalau misalnya memang kandidatnya klik mulai ketika di jam 1 dan jam 2 dan dia merasa memang dia mengerjakan tes tersebut dan hasilnya akhirnya menjadi kurang baik, ya itu menjadi satu penilaian khusus juga ya buat Pak Indra. Berarti maksudnya kandidat tersebut kurang di dalam udah tahu psikotes itu bukan satu hal yang main-main gitu ya, karena di saat psikotes itu ada proses penilaian terhadap potensi apa yang dapat dicapai oleh si kandidat, tapi dikerjakan asal gitu ya di jam 2 pagi, jam 1 pagi. Ya itu tadi balik lagi menjadi penilaian Pak Indra ya, khususnya buat si kandidat tersebut ya, apakah kandidat tersebut dapat sesuai dengan kriteria posisi yang Bapak butuhkan gitu ya Pak. Ya, kurang lebih begitu dulu ya Pak Indra. Terima kasih Pak. Ya, nanti kalau misalnya ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Pak, by WA, by telepon juga nggak masalah Pak ya, kami siap membantu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk sesi pertanyaan jawab tanya jawab saya selesaikan dulu ya, karena waktunya ternyata saya udah molor juga nih, harusnya sudah selesai. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, itu adalah games ya. Nah ini teman-teman di sini nih buat seru ya, saya mengadakan games di sini. Hadiahnya lumayan ya, yang tadi saya bilang. Ini kami dari Ikut Psikotes sudah menyiapkan dana untuk games ini. Lumayan ya Pak, Bu, bisa buat beli martabak ya Bu ya buat malam minggu ya. Oke, ini nanti jawabannya bisa langsung dikirim by WA ya, nomor WA yang tadi sudah di awal di 0812 8800 1600 ya, yang tadi di awal yang buat buku tamu. Itu nanti teman-teman bisa WA di situ untuk jawabannya ya. Nanti langsung jawab aja. Ini ada pilihan ganda, pertanyaan pilihan ganda. Nanti teman-teman tinggal pilih A atau B saja. Nanti saya pilih di sini kita diperlihatkan nanti untuk jawaban yang tepat dan tercepat ya, yang kita ambil sebagai yang mendapatkan hadiahnya ya. Oke, kita lanjut. Kita siap. Ya, pertanyaan pertama ya. Oke, pertanyaan 1 nih buat teman-teman. Bisa langsung ini ya. Situs alamat produk psikotes online dari PT Aplikasi Evolusi Indonesia adalah, kami tunggu jawabannya dari teman-teman. Oke, sudah ada nih pemenangnya. Kalau sudah menang berarti tidak boleh ikut lagi ya buat pertanyaan yang kedua ya. Selamat untuk Sejahtera Mitra Solusi ya. Nanti tim kami akan menghubungi ya untuk ininya ya. Selamat untuk
berarti dari awal sudah mengikuti pertanyaan saya ya. Apa yang saya sudah jelaskan. Selanjutnya untuk yang kedua berarti tidak boleh ikut lagi yang pertama ya. Untuk kalau misalnya ikut boleh, tapi maksudnya hadiahnya dilewatin jadi nanti buat nomor yang kedua. Silakan buat pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua ini kita benar dan salah ya. Berarti tinggal ngomong benar atau salah gitu ya. Pertanyaannya, batasan jumlah peserta untuk paket lowongan adalah tidak ada batas atau unlimited. Benar atau salah pernyataan saya? Oke, selamat kepada PT Pancuran Bengawan Mas ya. Selamat ya. Nanti tim kami akan menghubungi untuk proses hadiahnya. Berarti dari awal sudah dengar ikut ya di dalam proses apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya untuk yang ketiga ini pertanyaannya. Ya, ini pertanyaannya uraian, berarti jawabnya ada uraian ya. Jadi teman-teman ngejawab dalam bentuk uraian. Sebutkan 2 nama paket dari ikut psikotes. Nah, kurang lebih paket apa sih yang saya ingin sampaikan? Buat teman-teman HRD di sini yang tadi saya sampaikan, kalau ingin ngobrol lebih lanjut terkait tentang ikut psikotes, bisa langsung WA aja ya ke kami. Nanti kami bisa kirimkan proposal kepada teman-teman. Jadi biar teman-teman juga bisa lebih mengetahui ya tentang produk apa sih ikut psikotes yang kami sampaikan dari awal tadi ya, dari awal jam 9 kita mulai acara ini gitu ya. Semoga apa yang dari psikotes sampaikan ini bisa menjadi satu pilihan ya buat teman-teman di dalam proses membantu teman-teman di dalam proses rekrutmen ya. Di mana tadi kita lagi di saat masa sulit, kita tetap masih harus beraktivitas, perekonomian harus tetap jalan dan sebagainya. Cuman kita harus benar-benar ambil posisi ya masing-masing supaya kita sama-sama memutuskan pandemi ini gitu ya. Untuk yang paket ini yang menang nih karena bisa dilihat ya, Einstein juga kalah nih. Tapi mohon maaf, Einstein memang udah dapat hadiah. Yang ini yang mendapatkan dari nomor belakangnya 797 itu jawabannya benar, paket lowongan dan paket penilaian. Selamat ya untuk PT Supra Surya Indonesia ya. Nanti setelah selesai ini kami akan hubungi Ibu ya, Bu Ratna ya. Terima kasih buat teman-teman di sini sudah mengikuti saya dari jam 9. Sekali lagi saya sampaikan kami ingin menjaga hubungan baik kepada teman-teman HRD di sini. Kami menyediakan paket trial, paket gratis buat teman-teman coba dahulu, itu bisa dipergunakan ya buat teman-teman. Jadi di sini supaya teman-teman bisa lebih mengetahui tentang ikut psikotes. Kurang lebih itu aja. Nanti buat teman-teman yang ingin ini bisa japri masing-masing ke kami ya. Terima kasih buat waktunya Ibu, Bapak. Terima kasih ya. Ikut psikotes pamit. Terima kasih.